saya tanyakan belum dijawab. Tenang. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Nih Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Soal carbon capture itu memang kita udah buat catatan agak luas, tapi nanti pada tanggal 21. Jadi ditanyakan tadi tidak relevan. Halo pemirsa, selamat malam. Debat perdana Cawapres telah berlangsung pada hari Jumat lalu. Bisa dikatakan cukup panas. Masalah-masalah ekonomi rumit membawa ketiga paslon dalam suasana debat yang sengit. Baik Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka maupun Mahfud MD memiliki cara dan jargon tersendiri untuk menuangkan gagasan ekonomi mereka. Berhasilkah ketiga paslon ini menyampaikan gagasan konkret akan perbaikan bahkan perubahan ekonomi negara ke depan, atau justru hanya menghasilkan panggung debat yang galak tapi hanya pepesan kosong belaka? Inilah panggung demokrasi, ekonomi rumit, Cawapres debat sengit. Bersama saya Afia Adi Malik. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio pada malam hari ini. Dari sebelah kiri saya ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, Mas Hasan Nazmi. Mas Hasan Nazmi, selamat malam. Lalu pengawat politik sekaligus juga Direktur Eksekutif LSI, Mas Jayadi Hanan. Halo Mas Jayadi, selamat malam. Dan di sebelah kanan saya juga sudah hadir, ini dari ujung ya sepertinya ya. Ada juru bicara Timnas Amin Bestari Barus. Mbak Bestari, halo, apa kabar? Lalu Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga. Mbak Eriko, halo. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan pakar komunikasi politik Lely Aryani. Mbak Lely, halo, selamat malam. Baik, dihadiri juga studio di sini sudah ada rekan-rekan mewakili masyarakat. Kita akan menyimak seperti apa para narasumber berdiskusi soal debat Cawapres yang baru berlangsung pada Jumat kemarin. Beberapa debat panas antar kandidat terjadi dalam debat perdana para Cawapres. Salah satunya antara Muhaimin Iskandar dengan Gibran Raka Buming Raka saat Muhaimin bertanya cara pemerintah kota lain bisa mendapatkan proyek besar seperti di Solo. Kita simak bersama. Ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Ya, saya langsung tanya ke Bang Bestari. Bang Bestari, ini tadi kita sama-sama dengarkan pertanyaan dari Gus Muhaimin ke Mas Gibran. Mas Gibran merespon bahwa, oh ini saya tahu arah pertanyaannya kemana, tidak perlu tendensius. Arahnya kemana sih sebenarnya? Otonomi itu kan ada di tingkat, kalau di daerah itu ada di provinsi, ada di kabupaten kota. Kekuatan pembangunan utamanya tentu berasal dari pajak daerah. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh para pihak dalam hal ini
bupati ataupun wali kota adalah mengajukan proposal-proposal tertentu untuk kemudian mendapatkan dana-dana alokasi khusus atau dana alokasi lainnya dari pemerintah pusat. Memang itu menjadi sangat tidak mudah bila you tidak punya akses yang atau privilege. Maka sesuatu yang diterima Gibran dapat diasumsikan itu privilege. Jadi arahnya bahwa soal anak emas tadi yang disampaikan makanya oleh tidak Gibran, bisa dijawab. arahnya ke sana. Makanya tidak bisa dijawab, toh. Tidak bisa dijawab bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan itu. Karena di sana ada dari gambar yang disampaikan Caimin adalah adanya privilege tertentu terhadap satu wilayah tertentu. Ya kan? Nah, bagaimana cara mengajarkan untuk mendapat privilege itu? Itu yang menjadi sulit. Anda nggak merasa Gibran mampu menjawab pertanyaan dengan jelas? Kan tidak dijawab juga. Jadi akan pembangunan itu yang penting kita lihat apa dampaknya kepada masyarakat. Tentu pajak yang dipungut dan sebagainya adalah kewajiban pemerintah untuk mengembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan sebesar-besarnya. Tetapi ada bagian dari itu adalah yang seperti saya sampaikan tadi, ditanyakan apa trik and tips and tricksnya. Bisa saja kemudian ternyata ada misalnya menemukan investor, ya kan? Investor juga kan perlu yang namanya jaminan. Siapa penjamin itu? Nah, itu juga kalau yang sebesar-besar itu, mega proyek besar itu, tentu penjaminnya juga mesti lebih besar bahkan daripada si wali kotanya atau si bupatinya atau si gubernurnya. Ini arahnya karena Gibran anak presiden gitu. Saya tidak perlu menyampaikan itu, tapi masyarakat tentu juga dapat memberikan penilaian bahwa untuk hal-hal yang sangat besar tidak mungkin ditangani oleh sekelas wali kota. Sekelas wali kota, bupati atau gubernur. Oke, saya kira itu. Baik, saya minta tanggapan dari Mas Hasan Hasbi. Dengan penjelasan dari Bang Bestari tadi dan tanggapan dari Mas Gibran secara spontan mengatakan nggak usah pertanyaannya seperti itu, soal-soal mengarahkan soal ada anak emas di situ. Gini, pertanyaan tricky pertama adalah ketika misalnya ditanya soal perkotaan, Anda mau mendahulukan yang mana, pembangunan infrastruktur atau pembangunan sumber daya manusia? Itu pertanyaan tricky. Dan Gibran bilang, oh nggak bisa kayak gitu, dua-duanya harus jalan berbarengan. Pertanyaan tricky berikutnya adalah yang disampaikan oleh Caimin. Bagaimana tips and trick supaya mendapatkan itu. Tapi sebenarnya ya, Mas Gibran kan sadar bahwa itu pertanyaan trik. Makanya dia tidak mau menjawab itu. Caimin kan bermaksud untuk mengekspos Anda membangun Solo karena keistimewaan sebagai anak presiden kan. Tapi ini kan Mas Gibran, kalau kita mau fair ya, proyek terbesar ke Solo itu jalan tol Semarang-Solo misalnya. Itu bukan ketika Mas Gibran, jauh sebelum Mas Gibran. Artinya Solo pun sudah mendapatkan proyek-proyek strategis nasional sebelum ada Mas Gibran menjadi wali kota. Kalau yang sekarang muncul di zaman Gibran itu kan bukan proyek yang besar-besar. Masjid yang dari Abu Dhabi kan bukan proyek yang besar. Safari kan bukan proyek yang besar. Untuk skala Solo itu masuk akal aja. Untuk skala kota seperti Solo itu masuk akal aja. Jadi menurut saya Mas Gibran berhasil lolos dari pertanyaan tricky yang sebenarnya bukan soal substansi. Mau menjawab substansi apa? Yang kayak gitu. Karena kota-kota lain, misalnya saya kasih contoh. Ketika Provinsi Lampung viral soal jalan rusak, itu Gubernur Lampung dapat DAK 800 miliar langsung loh. Jadi berkah buat Gubernur Lampung loh. Ketika jalan rusaknya diviralkan. Nggak perlu jadi anak presiden juga. Nggak perlu jadi ponakan presiden juga. Tapi ketika misalnya, oh dilihat emang kayak gitu. Jadi bukan pengistimewaan kayak gitu, karena memang itu dibutuhkan ya dikasih. Jadi menurut saya, Mas Gibran sudah lolos dari tricky questions. Gimana Mas Jayadi melihat pertanyaan antar paslon, minimal yang tadi kita putarkan, antara Caimin dengan Mas Gibran? Ya memang seperti kata Bung Hasan tadi, memang kan pertanyaan itu sebetulnya kritik bahwa Anda nggak sukses sebetulnya. Anda tuh tidak punya kemampuan sebagai wali kota atau kemudian kan kalau dikaitkan pengusaha itu semata-mata karena privilege gitu. Jadi ada dua cara menjawab pertanyaan itu sebenarnya. Satu, menghindar seperti kata Bung Hasan tadi. Jadi yang dilakukan oleh Gibran menghindar, terlalu menjawab dengan jawaban-jawaban yang di luar itu walaupun dikaitkan. Sebetulnya bisa dengan yang kedua sebetulnya, yaitu ditonjolkan apa peran yang sudah dia lakukan sebetulnya.
tanpa menunjukkan bahwa dia punya Privilege privilege tertentu. gitu. Misalnya ada proyek tertentu yang tampak cukup dikuasai, misalnya soal stunting, soal apalagi soal sampah Ya. dan sebagainya yang secara lebih mikro dikuasai oleh Gibran, di mana dia punya peran lebih besar. Ya. Tadinya saya ketika menonton itu tadinya saya berharap dia akan menjawab ke arah sana, tapi rupanya lebih ke Menghindari penghindaran untuk menjawab secara langsung. Jadi kritik yang disampaikan secara tidak langsung oleh Caimin itu dijawab dengan jawaban yang sifatnya menghindar secara tidak langsung Mampukah juga. Gibran menjawab kritik tanda kutip yang disampaikan lewat pertanyaan Caimin itu menurut Anda dengan jawaban yang disampaikan meskipun menghindar? Substansinya belum terjawab sebetulnya memang. Substansinya belum terjawab, tetapi separuh dia bisa mengatakan bahwa Solo itu maju bukan semata-mata karena saya anak presiden loh, karena sebelumnya juga sudah ada gitu. Jadi jawaban itu kan bisa dikatakan separuh menjawab. Kalau separuhnya lagi yang tadi, saya punya lo peran di sini gitu. Itu yang kurang dieksplor kemarin. Mungkin karena waktunya kurang ya. Yang kedua agak kurang rileks Mas Gibran menjawabnya itu. Harusnya rileks saja gitu kan. Jadi tidak perlu menyebutkan saya tahulah arahnya kemana gitu kan. Tak perlu disebutkan, jawab saja tanpa perlu menekankan arah dari pertanyaan lawan kemana. Kalau mengatakan tak perlulah saya tahulah arahnya kemana, itu kan terkesan defensif. Mbak Lely, bagaimana tanggapan Mbak Lely? Ya, di beberapa negara politisi kita terutama karena antara Gibran, Prof Mahfud sama Caimin, kita kan apresiasinya harus sama karena mereka mengejar posisi yang sama, yaitu wakil presiden gitu kan. Nah, di beberapa negara Amerika, Kanada, Jerman, Swiss dan Belanda misalnya, itu politisinya terbiasa menggunakan yang low context. Jadi nggak perlu harus berputar-putar dulu tapi langsung to the point. Kita Indonesia, Jepang, Korea itu muter termasuk yang high contact, muter. Jadi Caimin juga agak muter itu ketika nanyanya. Sehingga jawaban Gibran juga muter. Tapi itulah realitas budaya yang kita ingin lihat. Memang otentisitas seorang calon wakil presiden harus itu tiga-tiganya harus nampak. Nah, pada saat itu karena budaya komunikasi politik yang digunakan adalah high context, muter-muter dulu, jawabannya muter-muter. Menurut saya antara pertanyaan dan jawaban sama muternya gitu kan, sehingga yang Caimin tuh ada rada-rada yang dia kan gaya komunikasinya itu oke banget sebenarnya, ada lucu-lucunya. Pada saat dia menanyakan lu kan sambil ketawa-tawa sebenarnya bisa, tapi tidak dilakukan. Jadi pertanyaan muter, jawabannya muter, ya akhirnya sama-sama tidak. Pesan mana yang lebih sampai? Pertanyaan Caimin tanda kutip ingin mengarahkan ada privilege, atau pesannya Mas Gibran mengatakan bahwa tidak ada privilege, itu juga bagian dari kerja kerasnya sebagai wali kota? Pesan Caimin sampai, buktinya Gibran menanggapi, jangan tendensi seperti itu. Artinya pesannya kan sampai. Jadi ada pesan Caimin ingin mengatakan, Anda itu kalau bukan anak presiden, barangkali belum tentu semua proyek nasional tuh yang besar-besar itu bisa masuk. Ini juga menjawab tudingan orang di media sosial. Lah iyalah menteri aja datang tuh bawa proyek ke Solo katanya gitu kan misalnya. Nah itu yang harus dijelaskan oleh Gibran. Saya juga punya potensi misalnya karena ini. Tapi karena sama-sama high context jadinya seperti itu. Baik, kita harus jeda. Jawaban muter-muter juga ada antara saling tanggap Mas Gibran dengan Pak Mahfud. Kita putarkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.